Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah merupakan proses penyampaian atau seruan yang mengajak kepada kebaikan agar orang lain atau masyarakat mau mempelajari serta mengamalkan ajaran agama secara sadar, sehingga dapat meraih hidup yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Berdakwah juga memerlukan metode yang teratur dan terarah, serta cara yang tepat dalam penyampaiannya, sehingga dakwah bisa diterima dengan baik di kalangan umat. Maka dari itu, manajemen dakwah menjadi solusi dalam pelaksanaan dakwah, agar menghasilkan suatu efektivitas dan efisiensi dalam menjalin komunikasi. Sebelum membahas lebih lanjut tentang manajemen dakwah, kita harus mengetahui terlebih dahulu ruang lingkup manajemen dakwah yang menjadi acuan dalam pembahasan di video ini. Ruang lingkup manajemen dakwah meliputi beberapa aspek, dan yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah pengertian manajemen dakwah serta hakikat dakwah Islamiyah dan ilmu manajemen. Manajemen dakwah terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan dakwah. Secara etimologis, kata manajemen berasal dari bahasa Inggris yang berarti keterlaksanaan, tata pimpinan, dan pengelolaan. Artinya, manajemen adalah suatu proses yang diterapkan dalam upaya-upaya koordinasi untuk mencapai suatu tujuan. Dalam pengertian skala aktivitas, dapat diartikan sebagai aktivitas menertibkan, mengatur, dan berpikir yang dilakukan oleh seseorang, sehingga ia mampu menata dan merapikan segala sesuatu yang ada di sekitarnya, mengetahui prinsip-prinsip, serta menjadikan hidup selaras dan serasi dengan lainnya. Selanjutnya yaitu hakikat dakwah Islamiyah dan ilmu manajemen. Hakikat dakwah ialah mengajak manusia kepada jalan Allah, pembangunan masyarakat, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Dakwah pada hakikatnya adalah upaya untuk merubah sesuatu keadaan tertentu menjadi keadaan lain yang lebih baik menurut tolak ukur ajaran Islam. Tantangan dakwah yang terberat bukan menyeru kepada al-khair atau mengajak kepada al-ma'ruf, namun mencegah manusia dari kemungkaran. Hakikat manajemen adalah merupakan proses pemberian bimbingan, pimpinan, pengaturan, pengendalian, dan pemberian fasilitas lainnya. Jika dikatakan bahwa manajemen selalu diterapkan dalam hubungan dengan usaha orang tertentu dan terkadang adanya suatu tujuan tertentu yang akan dicapai oleh kelompok yang bersangkutan, yang jelas ialah bahwa pendekatan dan teknik yang digunakan harus mampu mencabut akar permasalahan dan tidak sekedar mengobati gejala-gejalanya saja. Manajemen dakwah dimaksudkan agar pelaksanaan dakwah mampu menampilkan kinerja tinggi. Hanya dengan demikianlah hakikat pencapaian tujuan dan berbagai sasarannya dapat dicapai dengan baik. Selanjutnya masuk ke bab yang kedua, yaitu landasan dasar manajemen dakwah. Di dalam manajemen dakwah, terdapat landasan dasar yang terbagi menjadi dua, yaitu landasan yang berdasarkan nakliyah dan yang berdasarkan akliyah. Landasan dasar nakliyah adalah yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis, yang mana dalam hal ini, peran akal hanyalah menghubungkan cabang permasalahan dengan cabang utama. Karena informasi ini berdasarkan kepada otoritas syariat yang diambil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran dan hadis tersebut dijadikan pijakan sekaligus sumber mengapa dakwah akan terus dilaksanakan dan diperjuangkan oleh pengembangnya, yaitu umat Islam. Al-Quran diyakini sebagai sumber segala ilmu dakwah. Dengan kata lain, Al-Quran dapat dikatakan sebagai kitab al-dakwah karena di dalamnya terdapat isyarat sekaligus syarat yang jelas mengenai apa, bagaimana, dan untuk apa kegunaan dakwah Islamiyah. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 104 menjadi salah satu landasan manajemen dakwah. Dalam ayat tersebut terdapat seruan di mana kita diperintahkan untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari yang buruk. Dan manajemennya tersebut terdapat dalam proses mengajak, di mana dalam proses mengarahkan orang itu harus memiliki metode dan arah yang sesuai dengan yang diinginkan. Karena manajemen itu sendiri adalah keteraturan. Berikutnya, landasan dasar akliyah merupakan sesuatu yang berkaitan dengan akal, termasuk jenis dan sifat yang berhubungan dengan akal. Akliyah menjadi metode atau cara yang digunakan seseorang dalam menyimpulkan, menghubungkan, dan mengolah informasi sesuai standar kaidah tertentu. Secara garis besar, akliyah mencakup dua hal, yaitu menghukumi atau menyimpulkan, dan menghubungkan realitas sesuai informasi berdasarkan standar kaidah tertentu. Maksudnya adalah yang berkaitan dengan norma dan nilai yang diajarkan kepada seseorang termasuk agama. Dan berikutnya, kedudukan manajemen dakwah dengan cabang ilmu lain terbagi menjadi dua objek,
yaitu objek material dan objek formal. Objek material, manajemen dakwah adalah umat manusia secara keseluruhan. Sesuai dengan tujuan dakwah, yaitu bukan saja umat Islam yang menjadi objeknya, tetapi juga seluruh umat manusia yang termasuk di dalamnya non-muslim. Objek material itu sama dengan banyak disiplin ilmu lainnya seperti psikologi, ilmu hukum, sosiologi, ilmu ekonomi, ilmu pendidikan, dan lain-lain. Dengan kata lain, objek material bukan yang memberikan ciri-ciri yang khas bagi satu disiplin ilmu. Lalu, objek formal dalam manajemen dakwah, yaitu mengkaji dan mempelajari bagaimana cara mengajak umat manusia agar masuk ke dalam sistem Islam dalam semua segi kehidupan. Bentuk kegiatan mengajak tersebut dapat berupa lisan, tulisan, dan aksi sosial. Objek formal tidak sama antara ilmu yang satu dengan yang lainnya, sehingga menjadi faktor utama yang membedakannya sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Masuk ke bab yang ketiga, yaitu unsur-unsur manajemen dakwah. Selain memiliki landasan dasar, manajemen dakwah juga memiliki unsur-unsur yang terbagi menjadi 4, yaitu takhtid, tanzim, taujih, dan riqobah. Takhtid atau perencanaan dakwah merupakan langkah awal dari aktivitas manajerial, karena bagaimanapun sempurnanya suatu aktivitas tetap membutuhkan sebuah perencanaan. Alasannya, bahwa tanpa adanya rencana, maka tidak ada dasar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam rangka usaha mencapai tujuan. Oleh karena itu, agar proses dakwah dapat memperoleh hasil yang maksimal, maka perencanaan itu merupakan sebuah keharusan. Dalam suatu hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, jika engkau ingin mengerjakan sesuatu pekerjaan, maka pikirkanlah akibatnya. Maka jika perbuatan tersebut baik, ambillah, dan jika perbuatan itu jelek, maka tinggalkanlah. Hadis riwayat Ibnul Mubarak. Yang kedua, tanzim atau pengorganisasian adalah seluruh proses pengelompokan dan wewenang yang dirangkai sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Pengorganisasian dalam pandangan Islam bukan semata-mata hanya sebagai wadah. Akan tetapi, lebih menekankan bagaimana pekerjaan dapat dilakukan secara rapi, teratur, dan sistematis. Pada proses pengorganisasian ini akan menghasilkan sebuah rumusan struktur organisasi dan wewenang tanggung jawab. Jadi, yang utama adalah wewenang yang mengikuti tanggung jawab, bukan tanggung jawab yang mengikuti wewenang. Yang ketiga yaitu taujih atau penggerakan dakwah adalah inti dari manajemen dakwah. Karena dalam proses ini semua aktivitas dakwah dilaksanakan. Adapun pengertian penggerakan adalah sebuah proses pemberian motivasi kerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mampu bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Agar fungsi dari penggerakan dakwah ini dapat berjalan secara optimal. Lalu yang keempat yaitu riqobah atau pengendalian dakwah. Pada organisasi dakwah, penggunaan prosedur pengendalian ini diterapkan untuk memastikan langkah kemajuan yang telah dicapai sesuai dengan sarana dan penggunaan sumber daya manusia secara efisien. Program untuk pengendalian dan peningkatan mutu dakwah dapat dilaksanakan. Selanjutnya, masuk ke bab yang keempat, yaitu fungsi manajemen dakwah. Fungsi manajemen dakwah sangat penting untuk diterapkan yang merupakan rangkaian berbagai kegiatan yang telah ditetapkan dan memiliki hubungan saling ketergantungan antara yang satu dengan yang lainnya yang dilaksanakan oleh orang-orang dalam organisasi atau bagian-bagian yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan. Fungsi tersebut terdiri dari planning, organizing, actuating, dan controlling. Yang pertama, planning atau perencanaan dakwah adalah pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dakwah. Pengambilan keputusan penting sangat efektif dilakukan dalam proses perencanaan. Karena dalam banyak hal, apabila keputusan tidak dilakukan dalam perencanaan, maka segala bentuk kegiatan dakwah tidak akan bisa berjalan dengan baik. Yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian dakwah berfungsi untuk pengelompokan orang-orang dan tanggung jawab untuk mengorganisir segala sumber daya guna menggerakkan organisasi pada tujuan yang telah ditentukan. Dalam firman Allah pada Quran Surah As-Saff ayat 4
yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya, dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu yang tersusun kokoh. Ayat tersebut di atas menerangkan bahwa Allah menyukai penataan barisan, dalam melaksanakan perang di jalan Allah bersaf-saf untuk mencapai tujuan, yaitu memenangkan perang. Manajemen diartikan sebagai penataan atau pengorganisasian, yaitu penataan barisan dalam melaksanakan segala aktivitas untuk diarahkan mencapai tujuan organisasi dakwah. Selanjutnya yang ketiga yaitu actuating atau penggerakan dakwah, merupakan upaya menyadarkan orang lain atau anggota suatu organisasi untuk dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan. Pada fase penggerakan ini, merupakan inti dari manajemen dakwah. Setiap komponen dalam organisasi akan saling bahu-membahu untuk bekerja sama dalam menyukseskan program yang dilaksanakan. Dengan menggunakan manajemen yang baik, dalam setiap gerak dakwah yang dilaksanakan maka akan memudahkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Berikutnya yang keempat yaitu controlling atau pengendalian dan evaluasi dakwah, merupakan usaha untuk meneliti kegiatan-kegiatan yang telah dan akan dilakukan. Pelaksanaan dakwah dapat dikatakan berjalan dengan baik dan efektif jikalau tugas-tugas dakwah yang telah diserahkan kepada pelaksanaan benar-benar dilaksanakan serta pelaksanaannya sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan. Penyelenggaraan dakwah yang tidak sesuai dengan rencana akan mengakibatkan kekacauan dan kebingungan dari tenaga pelaksanaan, sehingga pelaksanaan tidak berjalan dengan lancar. Pengawasan juga harus didasarkan dengan perencanaan yang lebih jelas, lebih lengkap dan lebih terpadu. Hal ini akan meningkatkan efektivitas pengawasan. Masuk ke bab yang kelima, yaitu tujuan organisasi dakwah. Organisasi dakwah merupakan unit sosial yang berusaha mencapai tujuan dakwah, karena hakikat organisasi ini tidak lain adalah mengejar atau mencapai tujuan dakwah. Tujuan organisasi harus dapat menggambarkan keadaan masa akan datang yang senantiasa diupayakan untuk diwujudkan oleh organisasi. Memiliki komitmen yang kokoh terhadap Islam dan mengoptimalkan dakwah dalam upaya mencapai kebangkitan Islam. Adapun karakteristik tujuan dakwah itu ada 5, yaitu yang pertama, sesuai atau suitable, yang mana dalam hal ini tujuan dakwah bisa selaras dengan visi dan misi dakwah itu sendiri dan tidak melenceng dari tujuan utama. Yang kedua yakni berdimensi waktu atau measurable time, yang mana tujuan dakwah harus konkret dan bisa diantisipasi kapan terjadinya. Selain itu, suatu sasaran harus dapat diukur sehingga memungkinkan untuk menentukan apakah sasaran tersebut telah dicapai. Yang ketiga, layak atau feasible. Tujuan dakwah hendaknya berupa suatu tekad yang bisa diwujudkan atau realistis. Yang keempat, fleksibel, yakni senantiasa bisa disesuaikan atau peka terhadap perubahan situasi dan kondisi pada saat ini. Yang kelima yaitu bisa dipahami atau understandable, yang mana dalam hal ini tujuan dakwah harus mudah dipahami dan dicerna. Sekian yang bisa saya sampaikan di video ini. Semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.